Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat malam, shalom Pak Roni. Terima kasih sudah bergabung. Sebelum Pak Roni menyampaikan kebenaran firman pengajaran pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami host akan memute Bapak Ibu semuanya kecuali Pak Roni selama penyampaian firman Tuhan. Selama penyampaian firman Tuhan, Bapak Ibu dapat langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait bahasan kita pada malam hari ini. Kami akan men-setting pertanyaan langsung ke host. Jadi, peserta yang lain tidak akan mengetahui pertanyaan apa yang kita tanyakan. Jadi, nggak usah takut, nggak usah malu. Wah, kok pertanyaan seperti ini? Tanyakan saja, nanti host yang akan menyampaikan pertanyaan tersebut ke Pak Roni. Kemudian selesai sesi ini, jangan lupa jangan tinggalkan ruang meeting kita akan foto bersama dahulu. Dan nanti semua akan untuk tanya jawab akan dipandu oleh Pak Novit. Selanjutnya kita bersama-sama ikuti pengajaran kita pada malam hari ini. Silakan Pak Roni. Ya, shalom semuanya. Haleluya. Wow. Betul ya kata Jack Ma ya. Sehat itu sudah untung katanya ya. Jack Ma bilang kalau kamu hidup sampai bulan ini itu kamu harus bersyukur katanya. Karena nggak sampai kena COVID itu. Anda bisa hidup sampai hari ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sementara di Jakarta ini sekarang tingkat penularan OTG-nya bisa sampai 15% katanya ya. Wow, jadi resikonya jauh lebih besar. Tapi saya bersyukur bisa malam ini bisa jumpa dengan Anda semuanya. Saya kalau mau suka temanya adalah tetap tegar di masa sukar. Nah, ini tema yang saya kasih Anda dulu, padahal besok pagi saya jam 7 pagi itu dengan Pak Jonathan Patiasina saya diundang di gerejanya dia di Melbourne untuk ngisi Zoom-nya mereka ya, ada retreat keluarga tapi lewat Zoom. Temanya tetap tegar di masa sukar. Nah, besok saya mau sharing firman ini untuk mereka, tapi lebih baik saya kasih Belagio duluan deh. Daripada Australia, Melbourne duluan gitu ya. Oke, jadi begini, kita lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 2 Timotius 3, ayat yang pertama. Ya, tolong dilihat semuanya ya. Haleluya. Nanti saya akan mungkin salah seorang, Pak Gembala yang bacain, ayo dong. Kok kelihatan kurus ya kalau Zoom ya? Ya, ayo Pak Novit silakan. Oke, demikian firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Terus ayat yang kedua dan seterusnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Terus? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, terus? Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terus, Pak?
yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, terus Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. terus Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. terus Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. terus 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 12. Memang setiap orang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, terus Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. ya, terus Tetapi hendaklah pegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. oke, sampai di situ. Alkitab jelas berkata bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kata sukar di situ dalam bahasa Inggrisnya perilous. Tapi bahasa Yunaninya itu kalepos. Artinya apa kalepos? Membahayakan. Ya toh? Lalu juga arti berikutnya menyusahkan. Wow. Bukankah itu yang terjadi pada hari-hari ini? Membahayakan. Ya jelas ya. Ini virus, ini global. 216 negara, saudaraku. Ya, negara yang kecil, negara besar, nggak peduli negara miskin, negara kaya, negara yang hebat. Ya, sampai Amerika biasanya juara nomor 1 olahraganya, juara nomor 1 ekonominya. Dia juga nomor 1 dalam hal COVID-nya dia, saudara. Demikian suasana atau situasi membahayakan dan menyusahkan. Kita lihat bagaimana sekarang korban-korban ya yang mengalami penderitaan seperti itu. Belum lagi kita lihat tadi yang dibacakan Pak Novit, bagaimana keadaan manusianya seperti itu. Jadi memang ini hal-hal yang secara pandangan mata kita lihat sesuatu yang memang menyusahkan, sesuatu yang memang sukar. Tapi kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus melihat dalam perspektif yang berbeda. Ya, ini kita harus punya perspektif yang enggak sama. Pak Arifin ngajarin kita pandemi harus dirubah jadi akademi, gitu ya. Saya setuju sekali. Karena kalau bicara akademi, karena sekarang kan work from home, ya banyak waktu di rumah, maka lebih banyak waktu lagi seharusnya bisa belajar firman lebih banyak lagi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana sekarang? Nah, saya akan tunjukkan bagaimana proses yang terjadi kepada bangsa Israel. Karena memang kalau di Alkitab, Tuhan tuh ingin menggambarkan semuanya itu seperti orang-orang Israel. Dalam 1 Korintus 10, di sana dijelaskan bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Ya, nah kita lihat di tengah pandemi yang ada seperti ini, mari kita belajar ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka harus tinggal di padang gurun dulu. Dan di padang gurun itu Anda lihat di situ 40 tahun lamanya. Baru kemudian dibawa ke tanah Kanaan. Tapi orang-orang yang dari Mesir dulu akhirnya harus mati semua di padang gurun itu. Tidak sampai tujuan yang sebetulnya Tuhan inginkan. Hanya 2 orang saja, yaitu Joshua dan Kaleb.
yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian dengan baik. Sebab itu ini kita akan belajar sungguh-sungguh supaya jangan sampai pengalaman mereka itu sama seperti kita alami, tapi kita bisa meneruskan perjalanan sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, yang berlimpah susu dan madunya. Nah, kita lihat sekarang, ketika mereka di padang gurun, ya, Anda harus lihat ya, kehidupan orang percaya, warga kerajaan itu sebuah proses panjang. Bahkan sukses itu long journey, perjalanan panjang. Ya, harus melewati apa yang disebut dengan padang gurun lebih dulu. Kita akan mengalami proses diuji. Tuhan Yesus saja, saudaraku ya, Alkitab bilang sesudah dia dibaptis, lalu dia dipimpin oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Untuk ngapain di padang gurun? Dicobai oleh iblis. Loh, gini loh ya. Kalau kita mengalami ujian, itu bukan berarti Tuhan nggak suka sama kita. Kalau kita mengalami ujian, itu bukan berarti bahwa sepenuhnya ada kesalahan dalam diri kita. Tidak selalu begitu. Tuhan izinkan ujian terjadi dalam diri kita. Tuhan selalu bertujuan. Our God is the God of the purpose. Tuhan yang punya tujuan. Tuhan tidak pernah kecolongan soal COVID-19 ini. Dia berdaulat, dia berkuasa. Dia di sorga. Anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, Tuhan tetap duduk di takhta loh. Artinya God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Dia tidak pernah kecolongan. Dia tahu semuanya ini. Jadi semuanya ini ada maksudnya, ada tujuannya. Tujuannya itu apa sih Tuhan izinkan semua ini terjadi? Termasuk pandemi corona ini. Kita lihat di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dan 29. Coba disajikan Roma 8 ayat 28 dan 29. Nanti saya minta ini ada Pak Teddy ya. Pak Teddy, silakan Bapak baca. Bapak baca 28, nanti saya minta Pak Amir baca yang 29. Ini ada di layarnya semua, ada di screen. Silakan. Oh, dibuka Pak, di mute dulu, di mute. Apa? Ya. Oke. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, Pak Amir ayat yang 29. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Berarti Tuhan punya tujuan. Yang pertama kita lihat ayat 28 tadi, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya percaya masa pandemi corona kita rubah jadi akademi ini punya tujuan baik buat kita. Ya, membuat tujuan baik. Seperti saya ngalami di rumah sakit kena COVID, ini sudah kena COVID loh saya ini ya. Sekarang saya tidak henti-hentinya tiap hari saya bersyukur. Karena membuat saya lebih, membawa saya kepada perspektif kekekalan. Saya berpikir tentang kehidupan sesudah kematian itu lebih clear di pikiran saya. Saya menjadi memikirkan atau kalau melakukan sesuatu saya dengan menimbang apakah ini berdampak dengan kekekalan yang akan datang atau tidak. Ya, karena di rumah sakit Tuhan ngajari saya tentang kekekalan itu. Ya, Tuhan bilang sama saya begini. Karena saya dulu IPA ya. Bilangan berapapun kalau dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0.
pencapaian-pencapaian yang saya lakukan di muka bumi ini dibanding dengan kekekalan yang akan datang, nol. Gitu ya. Waduh, membuat saya jadi sekarang, Tuhan ajari saya supaya saya berbuat segala sesuatu ini punya dampak sampai pada kekekalan. Saya nggak mau sekarang melakukan segala sesuatu yang tidak berdampak untuk kekekalan. Jadi karena sakit itu, saya jadi berterima kasih sekarang. Perspektif saya berubah. Ya, dulu saya suka banding-bandingkan keberhasilan ini, keberhasilan itu. Nah, pembandingan yang saya lakukan selalu ukurannya sama seperti dunia. Tapi sejak saya sakit itu di rumah sakit, ya, dalam keadaan tidak berdaya itu, saya disadarkan, diajari Tuhan. Selain kekekalan itu, saya diajarkan, tidak perlu kamu banding-bandingkan. Sebab tiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan pribadi-pribadinya sendiri-sendiri. Udah nggak bisa lagi kita membandingkan dengan yang lain. Semua orang punya panggilan, calling sendiri-sendiri. Nah, saya bersyukur. Jadi saya terima ada tujuan Tuhan pandemi ini untuk kita menjadi kebaikan kita semuanya. Ya, coba renungkan baik-baik. Pasti ada kebaikan Tuhan untuk membentuk kita. Paling tidak apa? Kita jadi berharap sama Tuhan. Kita jadi lebih bersungguh-sungguh Tuhan. Betul tidak? Ya kan? Kita jadi baik merubah pola hidup. Saya rubah sekarang pola makan saya. Pola hidup saya berubah. Saya sekarang rajin olahraga. Tiap hari minimal jalan 5 kilo. Ya, makan saya rubah, makan bergizi. Saya udah nggak minum kopi lagi. Karena saya ada asam lambung ya. Yang nggak asam lambung ya silakan. Jelas lebih enak. Tapi saya asam lambung, 2 kali masuk UGD gara-gara asam lambung naik, saya kira sakit jantung. Dokter udah berkali-kali bilang jangan minum kopi. Begitu sembuh saya minum kopi lagi. Tapi waktu kena COVID sini, wah saya disadarkan Tuhan, iya ya, saya yang harus manage tubuh saya. Ya, saya harus kelola tubuh saya. Tubuh saya harus menuruti keinginan roh. Seperti itu, tunduk pada keinginan roh. Dan betul saudara, saya disiplin, saya tidak minum kopi. Sudah 5 bulan nih, haleluya. Bebas dari kopi. Saya jadi asam lambung saya beres. Ya, puji Tuhan. Lalu kedua, saya udah nggak minum gula. Saya bisa bertahan selama 5 bulan. Berhenti minum gula. Lalu kebutuhan gula saya dapat dari mana? Saya bisa dapat dari buah-buahan. Jadi fit, fresh jadinya seperti itu. Wah, itu ada kebaikan semua untuk mendatangkan kebaikan. Seperti itu ya. Itu yang ayat 28. Tapi jangan lupa ayat 29 tadi. Yang dibaca Pak Amir tadi. Untuk menuntun kita kepada apa? Kesempurnaan. Wah, ini bicara the main goal of our life. Ini tujuan utama hidup kita adalah keserupaan Kristus. Ini yang harus kita kejar, saudaraku. Makanya saya bersyukur Tuhan izinkan dan saya sudah sembuh sekarang. Saya sekarang melakukan sesuatu, saya harus mikir gini. Apakah ini membawa saya semakin menyerupai Yesus gak ya? Wah, enggak kok. Ngapain saya lakukan? Kalau saya berpikir sesuatu misalnya ya, pikiran saya ini apakah membawa saya serupa seperti Kristus gak ya? Wah, ini malah nggak sesuai. Ya saya buang. Perasaan seperti ini yang saya rasakan sekarang ini membawa saya kepada keserupaan Kristus gak ya? Oh enggak loh, ngapain saya dikuasai perasaan begini? Maka saya kendalikan perasaan saya. Ya, jadi termasuk orang-orang kan banyak parno sekarang. Paranoid ya kan. Nah, ketakutan dan sebagainya. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya renungkan, apa yang membuat saya bisa serupa Kristus? Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang.
sebab daripadanya lah keselamatanku. Jadi dekat pada Tuhan itu kiranya aku tenang. Wah, tenang. Iya ya, ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu membuat saya jadi tenang. He restore my soul. Dia menyegarkan, dia memulihkan jiwa saya. Akibatnya apa? Takut, khawatir, stres hilang. Sebab kalau Anda stres, itu akan menyebabkan hormon kortisol, racun-racun keluar. Nah, kalau kortisol kita sudah keluar, imun kita akan menurun. Ini menurut dokter loh. Kalau imun kita menurun, waduh, berbahaya. Tapi sebaliknya, kalau hati yang gembira, adalah obat yang manjur, ya kan? Lalu memikirkan apa yang benar, apa yang manis, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut patut dipuji, apa yang sedap didengar. Semua dipikirkan, itu membawa damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran kita. Makanya sekarang jangan terlalu banyak baca soal COVID terus. Kalau kita baca ini, berapa yang mati, berapa ini, gini, semua diisi gitu ketakutan. Mendingan kita dekat Tuhan, baca Alkitab, pegang janji-janji Tuhan, pegang perkataan firman Tuhan, itu yang membawa keserupaan. Itu yang membuat jiwamu tentram. Amin. Haleluya. Semua ada tujuannya. Ya. Nah, kalau ini terjadi, kita akan tetap tegar, kuat ini. Oh, boleh banyak kesukaran-kesukaran, tapi kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Saya dengan istri saya tiap hari tetap memperkatakan firman bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di tempat yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, itu tiap hari kami perkatakan sampai hafal, saudaraku. Mazmur 23 kita berdua ya. Dan kita melihat hari-hari ini pemeliharaan Tuhan. Betul-betul gembala takkan kekurangan. Makanan itu loh sampai hari ini datang terus. Ada saja dari ini, dari itu. Aduh, buah-buahan. Ada saja yang ngirimin ke rumah saya ini, saudaraku. Saya lihat, oh Tuhan, betapa Engkau luar biasa memelihara. Ya, bukankah Tuhan yang kita sembah luar biasa, amin? Dia memelihara kita semuanya. Jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi tadi Paulus menggambarkan tentang bagaimana kondisi akhir zaman itu. Tetapi yang membuat kita bisa tetap tegar di masa yang kalepos, sukar, bahaya, menyusahkan ini, maka tadi dia memberi petunjuk dalam ayat-ayat yang, khususnya ayat yang ke-12, dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Loh, kalau ternyata dalam kingdom mindset, penyataan kesukaran, bahkan aniaya, itu bagian daripada hidup dari orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita jangan berdoa supaya kita nggak ketemu kesulitan. Tapi berdoalah supaya Tuhan, sekalipun aku dalam kesulitan, Tuhan buat supaya aku semakin dewasa, dimurnikan,
membuat aku bertekun, berharap kepada Tuhan lebih lagi. Pak Novit dan saudara-saudara semua di sini, saya sekarang punya adaptasi kebiasaan baru. Apa itu? Beda. Saya punya kebiasaan sekarang setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore, karena kan sekarang sering di rumah nih. Jam 6 pagi sama jam 6 sore itu saya di teras apartemen lantai 30 nih ya saya. Nah view-nya ini kebetulan menghadap Tanjung Priok, jadi pelabuhan kelihatan jelas dari saya. Itu setiap jam 6 pagi maupun jam 6 sore saya itu menyembah Tuhan sambil bersyukur dan dengan suara yang lepas ya. Karena kan di lantai 30 kan, jadi menyembah Tuhan, bersyukur, saya nyanyi pakai gitar seperti itu. Ya, ada hal yang baru saya nikmati Tuhan. Kenapa? Justru mendekat kepada Tuhan saya jadi tenang. Ya, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Dan saudaraku dikasih Tuhan, disitulah saya melepaskan berkat buat Jakarta. Saya melepaskan berkat buat jemaat. Saya melepaskan berkat buat Indonesia. Saya lepaskan berkat. Ya, jadi ada kebiasaan baru lagi, lebih banyak. Ya, ada waktu-waktu lebih banyak memuji menyembah Tuhan. Selain pribadi saya dengan istri saya tentunya. Jadi, lalu ayat yang ke-12, 14 berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Ayo, kita jangan goyah untuk berpegang pada kebenaran yang kita yakini. Saya ajak kita untuk bertekun pada firman. Nggak bisa enggak ya. Firman ini harus menjadi dasar kekuatan kita. Firman yang kita perkatakan, dari firman yang tertulis waktu kita perkatakan maka jadi firman iman. Dari firman iman waktu kita kedengaran ke telinga maka timbul iman kita. Sebab Roma 10 ayat 37 berkata iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, iman muncul kalau deposito iman naik, imun juga naik, saudaraku. Itu yang saya lakukan 16 hari di rumah sakit waktu C16. Saya ngomong firman, saya perkatakan firman. Juga saya perkatakan tentang penyediaan Tuhan. Aduh, saya disembuhkan Tuhan itu betul-betul sudah saya saksikan kan dia tepuk malaikat sini. Ya sudah ya Pak Novit ya, saya sudah ceritakan ya. Bagaimana malaikat menepuk saya dan tuh badan saya langsung turun drastis panasnya. Dan kemudian dokter bilang kalau 2 hari tidak demam maka Pak Roni boleh pulang. Saya betul-betul yakin saya disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Pada waktu bayar asuransinya itu saya mengalami mujizat lagi. Mujizat apa? Keuangan. Itu biayanya rumah sakit mitra keluarga yang saya harus bayar itu waktu itu 156 juta. Mahal karena ini rumah sakit swasta dan satu antibiotik, satu botol itu 700.000. Satu hari saya harus konsumsi 4 botol. Anda bisa bayangkan tuh 2,8 juta. Ya kan? Waduh, belum obat yang lain. Pada waktu hari terakhir harus pulang, istri saya kan ngurus ke bawah tuh. Saya nunggu di kamar nih. Dia bilang gini, sayang, asuransi cuma menanggung 66 atau 64 juta. Jadi kami kurang 94 juta. Waduh. Nah, istri saya itu sambil nunggu petugas rumah sakit itu siapkan dokumen-dokumen, kasir. Istri saya buka handphonenya. Dan inilah kebiasaan, mungkin kebiasaan banyak wanita di sini ya. Ngapain? Cek saldo. Ya, cek saldo, saudaraku. Kaget. Tiba-tiba ya, ada transferan dari Bali, Surabaya, Balikpapan, Jakarta, ya, Mataram. Terus, berbagai tempat, saudaraku. Orang bisa transfer. Di hari di mana istri saya lagi duduk ya untuk bayar itu. Tahu enggak? Kekurangan 94 juta itu langsung tertutupi.
waduh saya melihat keajaiban Tuhan. Nah sampai hari ini tuh saya lihat itu. Ada aja ini makanan datang. Ini tadi sore ada orang telepon. Pak, ada kiriman ini keluarga yang punya kiriman, dapat kiriman pisang. Ya. Besok saya kirim ke rumah Bapak. Ada aja. Ya, jadi percayalah bagaimana pertolongan Tuhan. Tetapi berpegang pada kebenaran ini penting sekali. Ya, ayo lebih rajin bertekun kepada firman. Ya, baca Alkitab, renungkan itu, dan lebih belajar lebih dalam lagi. Pak Arifin cerita sama kami bahwa sekarang dia karena udah kan enggak banyak keluar nih ceritanya. Jadi Pak Arifin lebih banyak sekarang ngirimi kepada saya bahan-bahan, berita-berita. Dia bilang, Roni, di grup, dia bilang pelajari ini. Ya ini khusus tentang Israel, gini-gini. Ya nggak seperti dulu. Kenapa? Karena Pak Arifin bilang, aku sekarang banyak waktu, lebih banyak bisa bertekun sama firman. Ya, itu Bapak Gembala senior kita. Tapi Alkitab berkata bahwa engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya. Lalu kemudian, jadi kita pertama harus berpegang pada kebenaran, jangan goyah saudaraku. Apa janji Tuhan dalam hidup saudara, jangan goyah. Tetap percaya itu. Ya, lambat atau cepat pasti Tuhan akan genapi perjanjiannya dalam hidup kita. Ya, jangan goyah sampai akhirnya saudaraku putus asa dan sebagainya. Tidak, percayalah sungguh-sungguh. Tekun, ketekunan menimbulkan tan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Tapi juga saudaraku Alkitab mengajar kepada kita di sini supaya ayat yang berikutnya dikatakan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mari kita ingat kepada orang-orang siapapun dia yang mengajar dengan tekun mengajar saudara kebenaran. Dengan tekun mengajar saudara tentang bagaimana hidup dalam keserupaan dengan Tuhan. Ya, paling tidak doakan orang-orang itu. Ya, lalu ya hubungi dia atau apa saja. Karena Alkitab mengajar seperti itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Artinya itu apa? Kita jelas, kita punya mentor, kita punya pembina. Ya, sebab kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Salah satu yang membuat saya jadi kuat ketika saya di rumah sakit itu kan tiap hari Pak Arifin nelponi terus. Dia pakai WA video call. Bahkan dia mengutip ayat-ayat firman terus tiap hari loh. Tiap hari selama 16 hari itu. Sampai dia ngomong gini, Roni kamu tidak akan meninggal. Kamu akan menikmati sampai masa tuamu. Kamu akan menuntun anak-anakmu menikah. Kamu akan sampai masa tua rambutmu putih semua. Tapi sudah tidak punya jambul lagi katanya. Sudah mulai rontok gitu loh maksudnya ya. Tapi saudaraku, pembina rohani, bapak rohani, itu kita terhubung dengan bapak rohani, itu sangat penting sekali. Ya, itu membuat saya jadi kuat. Dan memang di dalam Alkitab diajarkan bahwa mesti harus ada father and son relationship. Kalau konteks Pelagio ya tentunya terhubung dengan Pak Novit sebagai gembala yang Tuhan tetapkan di situ. Ya, terus bangun hubungan yang baik dan kemudian saling mendukung ya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mau melihat bahwa ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan. Tadi saya sore-sore Zoom dengan beberapa hamba Tuhan, kita ada grup namanya NN40 ya, ada Pak Jimmy Untoro, ada Pak Jose Karol, ada Pak Bambang Budianto, ada Pak Petrus Nawawi, dan ada hamba-hamba Tuhan yang kita lagi mikirkan supaya revival itu terjadi di Indonesia. Tadi salah satu Pak Jimmy Untoro yang presiden daripada IFGF, GISI, Gereja GISI, dia bilang begini, kita lagi menyiapkan diri untuk tidak kembali ke gedung gereja lagi.
Wow, padahal saudara lihat kalau gedung gerejanya di Karawaci kan bagus tuh ya. Dia berpikir kita tidak akan kembali lagi. Kita lagi siapkan jemaat untuk supaya mungkin satu, yaitu gereja rumah. Jadi di rumah-rumah akan ada masing-masing keluarga-keluarga itu ya jadi gereja-gereja gitu. Gereja rumah. Atau bentuk yang lain. Jadi tadi kita saling membahas gitu ya. Kira-kira kegerakan selanjutnya ini apa? Tapi saya percaya pandemi Tuhan izinkan supaya rumah-rumah itu dikuatkan seperti di Alkitab. Kembali kepada gereja mula-mula. Para suami-suami yang ada di sini saya ingatkan, ini saatnya Anda lebih banyak belajar kebenaran, berpegang pada kebenaran, menjadi imam, nabi, dan raja di rumah kita masing-masing. Ya, dan suami ini waktunya lah pimpin istri anak-anak sekarang. Pimpin mereka berdoa, memuji Tuhan, pimpin mereka untuk pelayanan firman. Ya, nanti kita dari gereja akan siapkan bahannya. Begitu kan Pak Novit? Kami sebetulnya sudah siapkan juga itu. Bahkan kita pusat di Bali, nanti kita bisa minta di Bali bahan tiap hari mau nyampaikan apa, sudah ada PowerPoint-nya. Sudah ada contoh simulasinya gimana. Sehingga setiap rumah bisa bikin ibadah sendiri nanti. Selain nanti ada ibadah online hari Minggu. Tapi tiap hari harus ada mesbah yang dibangun. Kembali seperti gereja mula-mula. Gitu ya. Wow. Ya ini kita lihat saudaraku. Ya, Jakarta PSBB-nya diperpanjang. Pantai Indah Kapuk sebetulnya ini besok minggu ketiga ini saya khotbah di Rock Peak udah onsite. Tapi gara-gara diperpanjang ya udah kita nggak jadi. Ya makanya yang paling tepat, ayo kita berkata, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Ayo dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita bawa seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah melayani Tuhan. Seperti itu. Suami lebih dulu ambil inisiatif untuk bisa memimpin keluargamu kepada Tuhan. Nah, kalau di rumah ini kuat saudaraku, maka dampak apapun yang di luar begitu kuat gelombang besar pun kita sanggup mengatasinya. Para bisnismen yang eksekutif Amerika pada bilang begini, urusan bisnis, kegoncangan keuangan, kegoncangan di perusahaan saya bisa tangani. Tapi kalau di dalam rumah, itu yang membuat saya jadi pusing. Mereka pada bilang begitu. Sebab itu mari kita di rumah-rumah kita masing-masing. Work from home. Basic ya kepada rumah kita. Kembali kepada kebenaran, hidupi kebenaran, dan terhubung dengan Bapak Rohani. Saya yakin kita akan tetap tegar di masa yang sukar seperti ini. Dan bahkan kita akan naik kelas. Ujian iman akan bertumbuh. Dan ukurannya adalah semakin lama semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang diajarkan buat kita semua oleh hambanya Pak Roni, Bapak Rohani kita. Nah, teman, saya percaya, ya kalau saya pribadi saya diberkati. Saya percaya teman-teman juga pasti diberkati. Nah, mungkin ada hal-hal waktu Pak Roni menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada hal-hal tiba-tiba gitu, ada kepikiran, kok seperti ini gitu, atau memang pengen diperjelas lagi gitu. Nah, oleh sebab itu kita masih ada waktu sampai jam 9 lewat, masih ada waktu dibuka kolom buat tanya jawab. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan kepada Pak Roni, ya, supaya malam hari ini Pak Roni bisa menjelaskan kepada setiap kita dan kita juga semakin mengerti dan diperlengkapi di dalam Tuhan. Jadi teman-teman bisa langsung tulis di kolom chatting malam hari ini. Puji Tuhan, ya, kalau kita melihat dan kita belajar dari apa yang Tuhan buat hari-hari ini. Kalau saya pribadi dari yang disampaikan Pak Roni ternyata memang betul
kalau kita bisa berpikir positif dan kita melihat dari sisi kebenaran Tuhan, artinya semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini kita masih belum mengerti, tapi kita percaya ini tuh untuk apa yang tidak kita mengerti. Kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan lagi membukakan sampai kita mengerti pengertian yang datang dari Tuhan itu. Jadi memang kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Ya, nah puji nama Tuhan. Silakan yang mau bertanya di kolom chatting bisa menulis langsung. Ya, saya akan coba membacakan kepada Pak Roni. Boleh langsung ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan, saya percaya bahwa di sini juga ada juga yang melewati masa-masa proses, bahkan baru menghitung hari, Pak Roni. Di sini ada Bu Nurlince nih ya. Ada Bu Nurlince juga yang kemarin baru lepas dari swabnya ya. Dari lepas dari swabnya dan positif, dan kemarin baru isolasi mandiri, udah selesai dan puji Tuhan kondisinya sekarang baik. Dan memang masa-masa seperti itu, seperti yang tadi Pak Roni lewati, tidak mudah, tapi saya percaya ya kita tuh anak Tuhan ya, seperti Pak Roni Tuhan, hambanya Bu Nurlince juga dibela sama Tuhan, kita semuanya nggak perlu takut lagi ya. Jadi di luar sana boleh ada virus, ada apapun, yang penting kita berhikmat jalan Tuhan, kita semua akan diberkati. Puji Tuhan. Oke, Pak Roni, ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Roni ya. Dikatakan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke-7 kembali menguatkan saya. Oh ya, kemarin ayat ini juga kami bahas, ada di Women Bible Study di Swiss. Jadi ada dari salah satu dari anak kita, ini di Swiss Pak Roni. Dulu ini anak ex Dubai, jadi sekarang ikut ini program ini malam hari ini. Jadi diberkati Tuhan. Oke, mungkin dari yang lainnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan, jangan sungkan, bisa langsung segera di kolom chatting. Masih ada waktu, jangan lama-lama supaya kita langsung bisa menanyakan kepada Pak Roni. Ya, oke. Jadi Pak Roni kalau tadi bicara kemarin baru ada Bible Study, menguatkan dengan kurang lebih pembahasan dan firman yang kurang lebih sama, saya percaya ini memang roh Tuhan ya Pak Roni. Roh Kudus, satu roh. Ada konfirmasi kembali, memang firman Tuhan itu nggak pernah salah. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji jalannya selalu lurus tanpa ada belokan-belokan. Dia juga tidak pernah berjanji langit selalu cerah tanpa ada hujan. Jadi musim akan berganti dengan musim. Jadi tidak selamanya lah pandemi ini akan terus-terusan. Ya, pasti akan ada musim yang lain yang akan Tuhan kerjakan. Tapi yang harus diwaspadai itu pandemi corona ini, berikutnya hati-hati dengan pandemi namanya mental illness itu. Ya, gangguan kejiwaan karena orang mulai stres. Ya, sekarang ini meningkat kasus-kasus mental illness, gangguan kejiwaan. Oleh sebab itu kita mesti siapkan diri untuk menolong banyak orang ya yang tertekan, yang kehilangan pekerjaan, ya, yang kekhawatirannya luar biasa gitu. Ya, hanya firman yang bisa memberikan jalan keluar. Oke, Pak Roni, mungkin saya mewakili profesional di sini. Ada beberapa teman-teman itu sering bicara sama saya, ngobrol sama saya. Tadi kan Pak Roni sampaikan kita di masa-masa seperti ini kita harus tegar, harus bertekun dalam Tuhan. Nah, tapi bagaimana menyikapi dengan kondisi pekerjaan, bahkan ada beberapa mungkin yang sudah ada pemotongan gaji, ada segala sesuatu, sedangkan kebutuhan semakin berjalan nih Pak Roni. Mungkin hal-hal ini bisa Pak Roni arahkan supaya kita memang kebutuhan kan kadang-kadang kita udah kurangin, tapi namanya kebutuhan tetap harus berjalan. Sedangkan kondisi hari-hari ini memang kita harus bersabar sehingga kita harus bisa nerima. Karena kita mau bergerak lainnya pun karena keterbatasan kan hari-hari ini tidak bisa bergerak yang buat ekspansi dan lain sebagainya, atau ada side job atau lain sebagainya. Mungkin Pak Roni bisa arahkan. Ya, tentunya kita mesti merubah pola
pengaturan keuangan kita ya, pola belanja kita pun berubah. Jadi kita mesti harus melakukan efisiensi yang luar biasa memang. Kita bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah, gitu ya. Kalau dulu kita belanja makanan, kita bisa pergi ke restoran. Kalau sekarang untuk sementara kita masak di rumah, it's okay lah, nggak apa-apa. Belajar seperti itu, kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, ya. Seperti saya biasa pelayanan diundang orang, ya kan. Sekarang kan lain, udah nggak boleh kebaktian atau apa, dan memang ada beberapa tetap Zoom. Dan otomatis kan kalau dibilang dari frekuensi jumlah pelayanan ya tentu banyak yang sebelum COVID kan dengan yang sekarang. Tapi kami berdua belajar, ini istri saya di sebelah. Sekarang kita mulai membuat pengeluaran kita tekan, ya. Dan kita ya terus terang malah PSBB ketat gini ya malah banyak bersyukur, kita banyak makan di rumah. Cukupkan diri dengan apa yang ada gitu ya. Sehat malah sehat ini malah sekarang gitu ya. Ini sih saya bilang sehat malah. Nggak gitu. pernah batuk-batuk. Nggak pernah batuk lagi apa semua kita, apalagi sekarang tinggal berdua ini enak ya. Makannya berdampingan terus berdua kemana L4 lu lagi tapi nggak jadi bosen, tapi tadi seneng kita gitu loh ya. Jadi menurut saya ya kita rubah pengeluaran kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sederhana itu indah ya. Pak Arifin bilang simplicity is greatness ya. Itu jadi hidup sederhana itu sebetulnya luar biasa gitu. Contoh ya, saya sekarang pakai jam Seiko, ini jam tangan saya ini Seiko. Nah, sebetulnya apa bedanya dengan Rolex? Sama. Ya, harganya aja beda, Rolex bisa ratusan juta. Seiko ini paling cuma berapa saya ini ya. Ini paling cuma 2 juta ini. Nah, tapi fungsinya kan sama. Dia jam tangan gitu loh. Jadi ya sudah, saya bersyukur tuh Seiko saya ini, saya nggak usah paksakan jadi Rolex. Karena fungsinya sama kok. Kemarin istri saya sama David pas datang, kita olahraga. Saya kalau pagi olahraga sendiri, sore olahraga sama istri. Kan sekarang banyak waktu di rumah nih, jadi istri tambah lagi. Kalau enggak 2 sampai 3 kilo. Ya, sorenya. Pagi 5, sore 2 sampai 3 kilo. Jadi lumayan sekarang, jadi lebih seger saya ya. Istri saya beli celana olahraga nih. Ternyata dia beli namanya Two Mangoes. Apa itu? Mangga 2. Saudara tahu dia beliin saya celana olahraga yang saya pakai, istri saya pakai, David pakai. 100.000 dapat 3. 100.000 dapat 3. Tapi bagus ini saya pakai sekarang ini. Bagus ini, bermutu kok. Saya tidak perlu beli yang Adidas, saya tidak perlu beli yang mahal yang 1 biji bisa 300.000, tapi ini 100.000 3. Gitu loh. Jadi ya kita sesuaikanlah kalau di masa-masa seperti ini ya kita lebih baik mengambil pola hidup sederhana. Dan Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu Pak Novit. Oke, Roni, terima kasih. Saya percaya jawaban ini cukup jelas sekali ya. Dan saya percaya memang ini adalah hal-hal yang kita perlukan. Jadi kita harus belajar dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita harus ada kebudayaan-kebudayaan baru yang harus kita robah. Dan kebudayaan ini akan mempermuliakan Tuhan ke depannya ya. Jadi kita belajar, kita harus berdoa, dan dalam menghadapi masa-masa seperti ini jangan ragu akan pertolongan Tuhan ya. Lalu terus membuka tangan untuk melayani Tuhan, terus memuliakan Tuhan, dan kita juga harus paling penting menghadapi ini tetap tenang di dalam Tuhan. Kalau kita tetap tenang, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup kita.
Puji nama Tuhan. Saya tertarik sih tadi Pak Roni ada menyampaikan dalam masa-masa seperti ini, dan ini sebetulnya juga yang saya lakukan, bahwa saya bersyukur sama Tuhan kalau kita ada di gereja Tuhan ini, dan saya punya bapak-bapak rohani, ya, ada Pak Roni, ada Pak Arifin yang selalu mengarahkan kita, dan saya secara pribadi banyak sekali saya diarahkan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol, waktu itu pernah satu mobil dengan teman kita Gembala Pik. Dalam satu mobil, Pak Hartono ini kan dia mempelajari tentang foto karakter. Dia pernah bilang sama saya, bro, saya cukup respect bilang sama dirimu, karena dirimu ini dia tahu saya foto karakternya merah 6, kuning 6, dia bilang. Dan sepengetahuannya kalau orang merah itu sulit diatur, dia bilang. Tapi kok bisa sampai hari ini submit, tunduk. Dan saya percaya itu cuma karena kemurahan Tuhan, dan kita mengerti firman Tuhan bahwa terlepas dari semuanya itu, ya kita harus mau, dan kita percaya bahwa melalui otoritas yang Tuhan kasih, ini bisa membawa kita masuk dalam destiny Tuhan, dan itu saya pegang sampai hari ini, dan saya bersyukur saya punya Pak Rohani. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Pak Roni, mungkin kita semua juga harus lebih membangun hubungan ya Pak Roni ya, dalam hubungan ya, sebagai dengan kakak rohani, Bapak rohani, ya dengan otoritas yang Tuhan kasih, supaya hubungan kita semakin dekat, semakin terkoneksi, sehingga saya percaya bisa membawa kita keluar dari apa yang menjadi pergumulan kita. Puji Tuhan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Terima kasih Pak Roni. Bagaimana ketika dalam masa sukar ini, Tuhan menyuruh kita untuk sharing atau berbagi dengan orang lain? Sedangkan kita pun masih dalam masa sulit, tapi kita harus obey perintah Tuhan. Apakah kita tetap memberi atau bisa ditunda pas kita ada? Kalau ditunda, apa mendukakan Tuhan? Ya, salam sama Pak Roni, ketemu 2 kali di Dubai. Nah, teman-teman dari ex Dubai juga ini berarti. Puji Tuhan. Silakan Pak Roni. Ini saatnya kita masuk dalam proses perjalanan hidup berkorban. Ya, living sacrifice. Jadi ini masa di mana kita namanya berkorban. Justru di saat-saat seperti ini nih, saat-saat sebetulnya kesempatan menabur. Karena kita bilang orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, menabur benih, akan kembali pulang menuai sambil bersorak-sorai. Ya, tentunya kita tetap berani menabur, tapi tetap jangan menghitung. Dalam arti kata gini, dalam arti kata kita mulai mengatur supaya konsumsi-konsumsi yang lain selain utama, yaitu makanan misalnya, itu kita nggak lakukan lagi. Ya, misalnya kita biasa belanja baju setiap bulan mesti 1 pasang, sepatu kita berhenti. Ya, kita tidak lakukan itu, tapi kita pakai uang ini untuk menolong orang lain. Ya, untuk menabur seperti itu. Nah, kalau saya dengan istri saya, kita udah biasa ada namanya perencanaan pengeluaran. Jadi kita punya budget. Itu kami buat. Jadi contoh gini ya, ini keluarga saya. Kalau saya terima berkat, let's say misalnya, ya, saya terima berkat Tuhan sejumlah A, maka saya selalu dengan istri saya, ini sudah saya jalankan sekian tahun ya, 10% yang pertama saya mesti perpuluhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan pun saya mesti konsekuen mengembalikan perpuluhan. Bagaimana saya bisa mengajar tentang perpuluhan atau memberi kalau saya sendiri pun tidak berkomitmen untuk melakukannya? Tentu itu tidak akan membawa dampak ya. Makanya saya pun membayar atau mengembalikan perpuluhan. Itu kita buat budget. Lalu kemudian 10% kemudian yang kedua, kita budgetkan untuk memberi persembahan-persembahan. Ya, di luar perpuluhan loh itu. Termasuk memberi bantuan orang yang susah atau apa. Itu kami budgetkan 10%. Ya. Lalu kita 40% kemudian ya
untuk anak-anak. Karena kebutuhan anak-anak kan sekolah di luar negeri besar. Saya ambil itu kita budgetkan 40%. Jadi udah berapa tadi? 60%. Lalu sekitar 10% minimal kita usahakan ditabung. Ya, kami tabung minimal 10% tiap bulan. Harus ada tabungan. Lalu sisanya berapa? 30%. Itu baru kita pakai untuk makan sehari-hari. Ya, kita konsumsi sehari-hari. Nah, dengan disiplin melakukan budgeting ini, itu menolong kami. Untuk kami tidak sampai hutang. Ya, tidak sampai ini. David lulus kuliah di Amerika, Tirsa juga udah lulus kuliah di Amerika, tidak ada utang saya. Kenapa? Karena kita atur ketat pola pengeluaran uang kita. Jadi perlu seperti itu Pak Novid. Ya, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Roni. Sangat menarik ya kalau kita bicara soal kita harus menabur, apalagi kalau mengembalikan milik Tuhan. Pak Roni, saya juga mau tanya nih soal mengembalikan milik Tuhan. Nah, Ya. saya percaya kalau buat teman-teman yang profesional ini kan istilahnya, apalagi kalau kita yang kerja dapat gaji 1/10-nya itu harus kita sudah sisihkan untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, tapi bagaimana kalau sekalian mereka terima gaji, tapi mereka bisa terima dari pembagian-pembagian lainnya, atau mereka juga ada usaha-usaha side job lainnya Pak Roni. Apakah itu juga akan masuk ataukah bagaimana ya? Termasuk juga biasanya kalau punya usahaan kan di akhir tahun, terlepas dari mereka dapat gaji juga bulanan, biasa akhir tahun itu bagian keuntungan dari perusahaan dan lain sebagainya. Apakah itu dalam perpuluhan? Gimana Pak Roni? Mungkin ini bisa juga menjadi pembelajaran buat kita. Alkitab bilang prinsip perpuluhan itu dari hasil. Hasil itu kan juga bisa bicara keuntungan. Ya, nah hanya saja kita bedakan. Hasil itu bruto atau neto. Gitu aja. Ya kan? Kalau kita berikan dari hasil neto, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berikan dari hasil brutonya, itu lebih nggak apa-apa lagi. Itu artinya kita sedang melatih iman untuk memberi lebih. Jadi hasil. Jadi selain apapun, seperti saya sebagai gembala pembina senior Rock Jabodetabek, saya terima PK bulanan, gaji bulanan. Ya, saya punya gaji bulanan. Tapi kan saya juga pelayanan diundang ke gereja A, ke gereja B. Itu kan saya juga dapat PK kan. Nah, itu langsung saya perpuluhkan. Jadi perpuluhan dari gereja di mana saya terima, saya perpuluhkan. PK dari gereja Rock, saya perpuluhkan. Saya terima dari pelayanan, saya perpuluhkan. Saya nanti misalnya ketemu orang, tahu-tahu ada orang, aduh Pak maaf ya, maaf saya pernah ketemu orang, minta maaf, saya kaget loh. Ada apa ini? Maaf Pak Roni, maaf. Loh, kenapa? Maaf Pak, pengen tahu nomor rekeningnya berapa. Waduh, saudaraku. Ya, terus dia transfer duit, ya saya perpuluhkan. Ya, saya dengan istri saya komitmen kita mengembalikan persepuluhan dan saya tidak pernah kekurangan loh. Karena komitmen perpuluhan itu betul-betul bahkan saya membuat buku yang Kingdom Worship barusan itu Pak Novid. Itu Roh Kudus mengajari saya untuk menyerahkan seluruh keuntungannya. Sebelum Covid aja, buku saya itu udah untung 125 juta loh. Itu untung yang saya terima loh, itu bagian saya loh ya. Loh, kalau buat beberapa pengusaha sini 125 juta ya kecil lah. Tapi buat saya 125 juta itu besar. Tapi saya sudah janji sama Tuhan, saya tabur buat pekerjaan Tuhan. Seluruhnya saya tabur untuk hamba-hamba Tuhan di desa yang kekurangan. Saya tabur untuk mereka-mereka yang susah. Saya tabur. Ya, dan istri saya, bendara saya lapor sama saya, kas taburan 125 juta, udah nol lagi. Saya bilang, nggak apa-apa.
Ya kan? Kita yang penting taat, nabur. Karena ini menyediakan benih untuk dituai. Jadi saya percaya saya pasti akan tuai. Gitu ya. Buktinya tadi COVID aja Tuhan yang biayai akhirnya. Ya. Amin, puji Tuhan. Jadi jelas teman-teman ya, luar biasa. Oke, sambil menunggu pertanyaan terakhir, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Roni yang ingin ditanyakan. Kadang nggak mudah ya kalau kita tetap tegar begitu dengar teman-teman di sekeliling kita gugur karena COVID. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan waktu ada intimidasi COVID karena teman atau kerabat dekat gugur ya atau meninggal karena COVID tersebut. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana sih menghadapi intimidasi-intimidasi seperti itu Pak Roni? Jangan lupa intimidasi itu roh jahat. Itu spirit roh, tapi roh jahat. Nah tentunya kita harus lawan secara aktif. Bagaimana cara melawan intimidasi? Karena saya di rumah sakit pun saya kena intimidasi. 21 Maret saya masuk rumah sakit. 22 Maret teman-teman pendeta-pendeta yang saya kenal baik, beberapa meninggal Pak Novid. Itu iblis kayak kasih di pikiran saya, kamu mati kamu tidak ada harapan. Karena kasus saya kasus berat. Wah itu bikin saya kepikiran kan, tidak enak. Saya tidak mau berdiam, saya lawan. Saya pertama, proclaiming the word, memperkatakan firman, ini penting sekali. Ingat waktu Yesus dicobai iblis, Yesus kalahkan iblis pakai apa? Pakai firman yang diucapkan kan? Ada tertulis, ada tertulis. Dia jawab gitu, ada tertulis. Jadi saya ngomong, saya kutip Filipi 4 ayat 13, saya ngomong, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya kutip 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, saya sanggup mengatasinya. Saya kutip 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya kutip Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, itu yang kupikirkan. Nah itu, ketika firman diucapkan, sungguh-sungguh. Ya. Lalu kemudian kedua, saya tawan setiap siasat iblis itu, pikiran yang tidak benar. Saya tawan, saya taklukkan di bawah Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang kelima mengajarkan seperti itu. Jadi harus ada tindakan aktif untuk melawannya. Dan yang ketiga, saya banyak bersyukur sama Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, kan dibilang, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Seperti itu. Dan berhasil. Ya. Oke, puji Tuhan. Luar biasa tips-tipsnya ya teman-teman. Jadi mulai hari ini kurangin, bukan nggak boleh nonton drama Korea, tapi kita kurangin nonton drama Korea, lebih baik menghafal firman Tuhan yang tentunya bisa jadi kekuatan buat kita. Saya juga nonton drama Korea loh Pak Novid. Iya Pak Roni, makanya dikurangin, boleh nonton, dikurangin. Saya sudah firman tetap harus nomor 1. It's okay to not to be okay. Udah selesai saya. Siap, puji Tuhan. Terakhir Pak Roni, ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan ini menarik, ini juga jadi perenungan saya. Ada yang nanya begini Pak Roni. Shalom Pak Roni, sebagaimana Bapak singgung tadi bahwa gereja sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ada kalanya kita selaku orang Kristen berlomba-lomba membangun gereja secara fisik. Padahal yang hakiki adalah membangun gereja atau diri kita untuk serupa dengan Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak jika gereja lebih dibangun dalam keluarga dan tidak mengandalkan lagi gedung gereja? Ini Alkitab, jadi kita sebetulnya harus memperkuat dua-duanya menurut saya ya. Sisi di dalam dan sisi bersama-sama dalam keberadaan komunal secara besar. Karena Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kamu dengan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Itu ada ayatnya kan. Jadi dua-duanya kita kerjakan. Hanya saja sekarang gedung gereja
kita jadikan bukan sekedar tempat ibadah saja, tapi jadi training center. Kantor kedutaan besar dari kerajaan Allah yang bertempat di Bellagio misalnya. Jadi gereja ke depan ini, kalaupun sudah kembali ibadah normal, vaksin sudah ada, dan kita seperti semula, maka di rumah kita kuatkan lewat sel grup, ya. Lalu kemudian di gereja kita rubah. Gereja bukan sekedar cuma ibadah hari Minggu tok, tapi menjadi training center, tempat pelatihan. Orang dilatih misi gimana, menjangkau jiwa bagaimana, dilatih untuk mensejahterakan sesama bagaimana. Jadi pelatihan Pak Novit. Kita buat jadi training center seperti itu. Ya, haleluya. Dua-duanya jalan. Oke, terima kasih Pak Roni. Cukup jelas ya, khususnya kita para imam yang harus berfungsi baik. Kemarin Pak Roni saya baru saja bikin grup buat para imam Pak Roni. Jadi hal-hal yang disampaikan kemarin yang 10 pilar-pilar yang dari Pastor Jonathan Patiasina pun setiap hari saya kirimkan supaya mereka hari per hari mereka belajar pelan-pelan, juga bagaimana cara membangun mesbah pribadi sendiri dan mesbah keluarga supaya para imamnya belajar dulu supaya semuanya kita bisa larinya sejalan ya, supaya kita berkemenangan dalam Tuhan. Karena saya percaya kalau kepalanya menang, ya istilahnya belakangnya pasti ikut menang. Puji nama Tuhan. Oke. Pak Novit, Tony, ya silakan. 2 menit, istri saya mau tambahkan sedikit. Ya silakan Pak. Masih ada waktu nggak 2 menit? Masih, puji Tuhan. Senang sekali, Bu Nancy. Silakan, Ci Nancy. Cuman mau nambah sedikit aja. Dalam kondisi COVID gini ini, satu hal yang kita belajar Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita melihat sesuatu, let's say kita dapat sesuatu berkat, oh itu hal yang biasa buat kita. Kita tidak perlu mensyukuri untuk hal yang kita dapat pada waktu itu. Tapi apa yang kita pelajarin sekarang ini, Tuhan tuh baik. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat sesuatu itu bisa, wow, luar biasa ya. Kita mensyukuri hal-hal kecil yang pada waktu itu kita, ini biasa aku bisa dapetin. Tapi justru dalam kondisi seperti ini, kita tuh mensyukuri hal-hal yang kecil sekalipun itu merupakan anugerah yang luar biasa. Akhirnya dari kondisi COVID ini kita belajar, iya. Kalau dulu kita selalu ngandalkan pekerjaan kita, relasi kita, tabungan kita, ngandalin semuanya. Kita tuh jangan selalu berpikir buruk dengan apa yang terjadi. Dari ini semua tuh pasti ada kebaikan Tuhan. Suami istri, kita jangan melihat negatifnya. Oh, suami di PHK, oh suami kekurangan pekerjaan, pendapatan begini begitu. Tapi pasti ada hal positif di mana hubungan suami istri, pemeliharaan Tuhan. Luar biasa loh. Sebentar lagi Bapak Ibu saya sharing sedikit. Ini kalau kita nggak bisa dipungkirin juga kalau di PIK mereka sharing kepada kami ada beberapa jemaat bahkan di PHK. Mereka yang ada dipindahkan dari satu kota, sudah satu keluarga bedol desa, pindah ke Jakarta karena kondisi posisinya jabatannya bagus, sampai di Jakarta di PHK Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini loh pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu Bapak Ibu jangan melihat semata-mata duit, enggak. Tapi pemeliharaan Tuhan itu justru Tuhan tambahkan kapasitas kita. Apa? Kemampuan kita. Pemeliharaan Tuhan itu apa? Hikmat. Jadi jangan, kita tuh di sini belajar bahwa Tuhan itu menyayangi kita bukan semata-mata sukses tuh duit. Sukses tuh berkat, enggak. Tapi di sini tuh kita bisa mensyukuri hal kecil. Justru Tuhan tuh kasih Bapak Ibu. Kemarin ini ada jemaat kasih sate babi, kasih siomay babi, puding kelapa, puding teh kundur. Mereka bisa bikin bolu ketan hitam. Tadinya bisnis Bapak Ibu. Tapi tahu nggak, justru Cici kondisi seperti ini, lah kok dibuat tangkas. Ini loh Bapak Ibu, kalau dulu kita mengabaikan hal-hal seperti ini, tapi sekarang kita tuh bisa mensyukuri hal-hal yang dulu kita nggak syukurin. Tapi buat kita sekarang ini hal-hal yang luar biasa. Terus bukan hanya hikmat itu aja Bapak Ibu, kemasannya bagus banget, bisa bikin capnya, logonya bagus banget,
bisa ide masukkan ke Instagram, dibikin ini itu. Jadi kita tuh mensyukuri gini loh, semua yang terjadi dalam hidup ini pasti ada pelajaran kebaikan dari Tuhan. Kalau dulu pola pikir kita kebaikan itu sehat, kebaikan kita tuh duit, kebaikan kita rumah, ini itu, gedung gereja seperti kata Pak Novit. Tapi dari sini kita belajar, daily dipelihara Tuhan, Tuhan tuh baik. Dikasih Tuhan hikmat pekerjaan, Tuhan tuh baik. Kemarin itu siapa ya? Bu Juli cerita saya. Pak Fajar ini karena yang di Kemang nggak bisa full 100%, Pak Fajar bikin mie khusus ya Pak Novit ya. Pak ada Pak Fajar di sini nih. Ada. Ya Pak Fajar ya. Di-unmute Pak Fajar. Iya. Unmute sendiri Pak Fajar. Iya, dia bilang ya. Iya, jadi akhirnya dari sini kita tuh belajar, aduh ada aja. Ada aja. Jadi jangan melihat semuanya kebaikan Tuhan. Oh kok aku ngalami defisit. No. Justru saat ini kita ngalami kebaikan Tuhan dari cara yang berbeda. Tuhan mau tunjukkan aku ini loh unik. Melihara kamu itu unik dengan cara Tuhan. Tak kasih hikmat, tak kasih bikin kemasannya, tak kasih bikin ini itu. Wow, Tuhan tuh baik luar biasa. Kata krisis, orang Jepang kalau bilang krisis itu artinya kesempatan, Pak Novit. Wow. Jadi krisis adalah sebetulnya kesempatan. Ya, makanya itu, ayo kita perspektif kita berubah, pandemi jadi akademi, krisis kesempatan. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Roni dan malam hari ini kita semua sangat diberkati. Puji Tuhan. Kita tunggu nanti ya waktu-waktu berikutnya bersama dengan Bapak kita lagi.